Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau belajar tentang koloid. Nah, pasti kalian pada bingung kan? Terus penasaran apa sih koloid itu? Nah, sebelumnya silakan baca kompetensi dasar dan indikator pengetahuan yang akan kalian dapatkan setelah belajar koloid. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal susu, gelas, makan kerupuk, mentega, agar-agar, cat, dan lain sebagainya. Nah, ternyata semua itu merupakan contoh dari koloid tuh adik-adik. Nah, jenis-jenis koloid tersebut dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, sampai sini pasti kalian semakin penasaran kan? Apa sih koloid itu? Apa sih fase terdispersi? Apa sih medium pendispersi? Aku nggak mudeng loh. Nah, pada video ini kalian akan semakin paham tentang apa sih itu koloid. Kenapa sih susu termasuk koloid? Kenapa sih kerupuk termasuk koloid? Kenapa sih mentega termasuk koloid? Nah, semua itu akan terjawab pada video ini. Perlu kalian ketahui, 80% dari kehidupan di dunia ini itu hampir semuanya koloid loh. Nah, kalian kan udah tahu tuh manfaatnya, salah satunya tuh susu, kerupuk, mentega, cat, dan lain-lain. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua yang ada di dunia ini berhubungan dengan kimia. Jadi, kimia itu tidak melulu di laboratorium loh adik-adik. Kita minum saja kimia, kita mandi kimia, kita nyuci pun pakai kimia kan. Sabun, air itu termasuk bahan kimia loh. Air itu mengandung molekul-molekul H2O. Molekul H2O juga bagian dari kimia bukan? Nah, jadi dengan belajar kimia kita dapat mengetahui, wah luar biasa banget nih Tuhan menciptakan dunia ini dengan sebaik-baik. Oke, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan ya tentang koloid. Apa sih koloid itu? Sebelumnya kita bakal flashback dulu ke materi SMP tentang larutan atau campuran homogen dan suspensi. Kalian pernah ke pantai? Kalian pernah lihat air laut? Kalian pernah membuat oralit? Tahu kan oralit itu campuran dari garam dan air? Dari yang kakak sebutkan tadi, kita ambil sampelnya yang larutan garam oralit ya. Nah, campuran garam dengan air, nah ketika diaduk kan larut sempurna tuh. Nah, kalau didiamkan beberapa saat, apakah dia terbentuk endapan? Tidak, bukan, karena campuran dari garam dan air itu larut sempurna. Oleh karena itu dinamakan dengan campuran homogen atau larutan. Sekarang kita bandingkan dengan kopi. Ketika kalian membuat kopi dan didiamkan beberapa saat, pasti akan terbentuk endapan bukan? Nah, karena kopi itu bersifat suspensi. Masih ingat kan apa itu suspensi? Dari kedua contoh yang kakak sebutkan tadi, coba kalian saring. Kalian buatnya di rumah, habis itu kalian saring. Nah, pasti yang ada di permukaan saringan itu yang kopi kan? Kenapa? Karena kopi tadi kan suspensi. Dia itu campuran heterogen, sedangkan si oralit itu merupakan campuran homogen. Sampai sini udah inget kan apa itu suspensi, apa itu campuran homogen? Nah, sekarang bagaimana dengan susu dan santan? Sekarang, jika kita mencampurkan susu, misalnya saja susu bubuk dengan air, ternyata susu bubuk ini larut tetapi campuran tersebut itu tidak bening seperti campuran oralit tadi, melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah, juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Nah, secara makroskopik, campuran ini bersifat homogen. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar dalam air tersebut. Begitu pula dengan santan. Nah, campuran yang seperti ini dinamakan koloid. Jadi, koloid ini adalah campuran heterogen dan merupakan dua fase. Kenapa campuran heterogen? Karena pada saat dilihat dari mikroskop ultra atau secara mikroskopik, itu partikel-partikel penyusunnya dapat dilihat dan juga dapat dibedakan. Nah, dua fase yang dimaksud di sini itu adalah fase terdispersi dan medium pendispersi yang akan kita bahas selanjutnya. Apa sih medium pendispersi dan fase terdispersi? Medium pendispersi adalah komponen zat yang jumlahnya lebih banyak di dalam sistem koloid.
Sedangkan fase terdispersi adalah komponen zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam sistem koloid. Nah, fase terdispersi dan medium pendispersi ini dapat berwujud padat, cair, atau gas. Agar lebih paham, kita ambil contoh saja ya. Nah, waktu kita mencampurkan susu atau membuat susu yang banyak airnya atau susunya. Air bukan? Nah, air tersebut masuk ke dalam medium pendispersi, sedangkan susunya itu termasuk fase terdispersi. Nah, karena fase terdispersi maupun medium pendispersinya berupa zat cair, maka susu ini termasuk jenis koloid emulsi yang akan kita bahas selanjutnya. Contoh lain ya, kalau kita masak nasi itu yang banyak berasnya atau airnya. Berasnya bukan. Nah, jadi medium pendispersinya itu beras, fase terdispersinya itu air. Jadi medium pendispersinya padat, fase terdispersinya cair kan. Oleh karena itu, nasi termasuk ke dalam emulsi padat. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Nah, jenis koloid yang pertama itu sol. Nah, sistem koloid dari partikel padat yang terdispersinya dalam bentuk cair itu disebut dengan sol. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, itu disebut dengan zat sol padat. Nah, sedangkan jika medium pendispersinya berupa zat cair, biasanya disebut dengan sol cair. Nah, contoh dari sol ini ada gelas berwarna, intan hitam, paduan logam, tinta, cat, dan tanah. Untuk membedakannya, kalian bisa lihat dari medium pendispersinya. Nah, contohnya itu ada tanah liat. Nah, tanah liat itu medium pendispersinya cair, biasanya digunakan untuk gerabah. Nah, karena fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, maka termasuk sol cair. Nah, yang kedua itu ada emulsi. Nah, emulsi ini paling banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut dengan emulsi. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, disebut dengan emulsi padat. Sedangkan jika medium pendispersinya berupa zat cair disebut emulsi cair. Contohnya yang kakak contohkan tadi adalah susu, terus santan, mayones, jelly, mutiara, keju, mentega, dan nasi. Kalau susu dan santan tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia kan paling banyak cair air. Nah, berarti medium pendispersinya air. Nah, karena fase terdispersinya juga cair, maka termasuk ke dalam emulsi cair. Sedangkan kalau nasi tadi kan yang paling banyak berasnya kan, jadi medium pendispersinya berupa zat padat. Nah, karena fase terdispersinya itu cair, maka disebut dengan emulsi padat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada aerosol. Nah, sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersinya ke dalam gas disebut dengan aerosol. Jika zat yang terdispersi itu berupa zat padat disebut dengan aerosol padat, sedangkan zat yang terdispersinya berupa zat cair disebut aerosol cair. Nah, kan ini medium pendispersinya gas. Kita ambil contoh embun. Nah, embun itu yang paling sedikit atau fase terdispersinya itu kan air, berarti dia cair, ya kan? Oleh karena itu dia termasuk ke dalam aerosol cair. Sedangkan kalau asap atau debu biasanya itu ada, kalau kita terkena polusi udara biasanya kan ada kotoran-kotoran. Nah, kotorannya itu berbentuk padat. Oleh karena itu termasuk ke dalam aerosol padat. Jenis koloid yang selanjutnya itu ada buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, itu disebut dengan buih padat. Sedangkan jika zat yang terdispersinya berupa zat cair, disebut dengan buih cair. Nah, contohnya itu ada buih sabun, krem kocok, karet busa, batu apung, dan kerupuk. Sekarang kita ambil contoh buih sabun. Nah, buih sabun itu lebih banyak gasnya atau airnya? Airnya bukan. Nah, karena air tadi berfasa cair, medium pendispersinya cair, dan fase terdispersinya adalah gas, maka termasuk ke dalam buih cair. Jenis koloid yang terakhir adalah gel.
Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair itu disebut dengan gel. Nah, contoh dari koloid gel itu adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dengan gel silika. Nah, gel ini dapat terbentuk dari suatu sol yang mengabsorpsi medium pendispersinya sehingga terjadi koloid agar padat. Kita ambil contoh yang agar-agar. Nah, tadi kan gel itu dapat terbentuk dari suatu sol yang mengabsorpsi medium pendispersinya kan. Nah, dari agar-agar ini dia diambil dari sol cair, dimana medium pendispersinya kan cair agar-agar. Nah, kalau dia diabsorpsi medium pendispersinya, terbentuklah koloid yang agak padat seperti agar-agar tadi. Sekian video kali ini, semoga menambah pengetahuan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.